Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen unboxing sebuah TWS ya kan, sesuai di deskripsi ini Huawei FreeBuds SE4 ANC ya kan. Nah, ini nanti kita bandingin sama Huawei FreeBuds SE yang ketiga ini ya kan. Apakah suaranya lebih bagus, apakah build quality-nya juga lebih bagus dari yang versi ketiga ini, kita lihat ya kan. Nah, ini masih segel, saya beli di official store-nya. Dan harganya ini lumayan murah saya dapetin kan. Kemarin saya dapat sekitar 280 ribuan ya kan. Dan kemarin lagi saya lihat pas event 11 itu harganya sempat turun di 270 ribuan kan. Makanya kalau agak niat beli ini saya saranin di tanggal cantik aja ya kan. Beli di official store baik di Tokped atau di Shopee. Nah, Agan lihat aja mana yang paling banyak diskonnya Agan. Nah, alasan saya beli ini itu sebenarnya itu karena saya tertarik sama ANC-nya Agan. Soalnya TWS saya yang pernah saya pakai dan ada fitur ANC-nya itu ini Gan. Tozo Aerosound 3 itu lumayan puas saya sama hasilnya Gan. Ya walaupun jujur build quality-nya ini saya kurang cocok ya Gan. Tapi sampai sekarang sih dia hidup kan, intinya itu aja sih kan. Tuh, saya lumayan puas sama ini, makanya ditambah lagi tuh merek Huawei yang terkenal kuat ya kan. Karena ini Huawei FreeBuds SE3 ini kalau nggak salah beberapa bulan kemarin dia tuh kena banjir, kerendam dan masih hidup sampai sekarang kan. Dia tuh masih normal, baterainya juga awet baik di buds-nya atau di case-nya. Nah, makanya saya akhirnya tertarik kan beli yang versi keempat ini ya kan. Huawei FreeBuds SE4 ANC ini kan. Kita lihat, saya penasaran sih kan. Nah, ini dia kan, TWS-nya kan. Di bagian depan itu ada tulisannya Huawei FreeBuds SE4 ANC. Ini ada tulisan multi mode active noise cancellation. Nah, ini ANC-nya. Oh, bentuknya beda ya kan. Nanti kita lihat aja, kita bandingin sama FreeBuds SE3 ya kan. Dan juga Tozo kalau memungkinkan. Nah, ini ada kode-kodenya. Di bagian belakang ini ada fitur-fiturnya. Sekali ngecas 10 jam dan untuk buds-nya ya, kalau 50 jam playback itu dengan case-nya, jadi lumayan awet. Nah, ini ada NC-nya, ringan, lightweight and compact. Dia menggunakan Bluetooth 5.4, Trimic Call Noise Cancellation, IP54, dust and splash resistant. Ini di bagian samping kayak tadi sama di bagian bawah. Nah, ini juga ada tulisannya. Nah, saya beli yang warna putih kan karena TWS saya beberapa tahun belakang kan keseringan warna hitam, jadi saya bosen pengen nyari yang warna putih kan. Soalnya kalau dipikir-pikir TWS warna hitam ini memang sih kalau dipakai itu keren kan. Cuma kadang kalau kita pakai dan dia jatuh, apalagi jatuhnya di malam hari itu setengah mati nyarinya kan. Nah, makanya coba beli yang putih biar kalau misalnya jatuh itu lebih gampang ditemuin ya kan. Ya, semoga berfungsi sesuai deskripsi ya kan. Nah, ini dia kan TWS-nya. Oke, kita lihat dengan kelengkapan yang lain ya kan. Kita fokus di kelengkapan yang lain. Ini ada, nah ini kita mendapatkan buds, mendapatkan ear tip, dan juga udah gak ada kabel kan. Sekarang Huawei pelit ya kan, soalnya seingat saya Huawei yang versi sebelumnya minimal kita dapat kabel kan, ini udah enggak ya kan. Ya udah, ini kita dapat quick guide. Nah, ini nggak mungkin kita baca ya. Selanjutnya ini ada dapat warranty card. Ya udah, nanti saya isi lumayan. Nah, sekarang kita lihat dulu TWS kan. Ini kita taruh juga buds-nya. Biasa sih kita dapat ukuran L, M, S ya kan. Tapi saya sih biasanya kalau ukuran bawaan dari TWS-nya saya cocok-cocok aja sih kan. Nah, ini TWS-nya yang sekarang ya kan. Nah, kesan yang pertama saya lihat, jujur kalau untuk desain entah kenapa saya lebih suka yang versi ketiga ini ya kan, karena menurut saya versi yang ketiga ini lebih premium gitu loh kan. Ini kan kayak ada material, bukan material sih, kayak corak kulit sintetis gitu ya, walaupun ini bukan kulit beneran kan.
di atasnya ini glossy. Nah kalau yang ini dia tuh full glossy kan, nggak ada kayak tekstur kulit atau apa gitu, polosan aja kan, mirip kayak AirPod ya kan. Nah di bagian belakang nih ada tulisan Huawei-nya. Ini kayaknya stiker ya, bisa kita lepas. Coba kita lepas aja. Oh ya kan, ini bisa kita lepas, tapi nanti dulu kita coba dulu ya kan. Nah di bagian bawah tuh seperti biasa itu ada kayak tombol buat pairing ya biasanya. Ini juga ada pakai kita ngecas, itu mirip-mirip sama ini juga kan, yang FreeBuds SE3. Nah di dalamnya ini juga ada tulisan. Nah ini kita lihat buds-nya kan. Nah bentuknya balik gini lagi ya kan, karena setahu saya sih di Huawei FreeBuds SE yang ketiga itu udah nggak ada ear tip-nya gini kan, dia bentuknya kayak gini kan, kayak buds gini ya. Ya saya sih cocok-cocok aja sih kan, cuma ada plus minusnya sih kan. Kalau bentuk ini nih yang kayak buds gini, dia tuh lebih nyaman dipakai kalau buat saya kan, nggak gampang sakit, cuma memang kadang gampang jatuh dan suaranya tuh kadang nggak terlalu masuk ke dalam gitu loh kan, karena gampang sekali keluar gitu loh suaranya kalau yang model buds gini. Dan kebalikannya kalau model yang ada ear tip segini, dia tuh kekurangannya kalau buat saya kan, pakai lama-lama itu agak sakit, cuma sound quality-nya akan jauh lebih baik kan, itu saya pengalaman. Makanya kalau agan nyari denger musik ini cocok banget sih, tapi kita tes aja. Tapi saya pingin kayak bandingin juga sama Huawei FreeBuds SE yang generasi pertama ya kan. Ini saya juga pakai beberapa tahun ini, awet banget. Ini kalahnya kemarin waktu banjir dia tuh jatuh kan, maksudnya dia tuh masuk ke air gitu loh waktu banjir kan. Dia tuh basah, udah saya jemur, udah saya keringin, udah saya hair dryer, tapi waktu saya charge itu baterainya sudah error kan, mungkin karena kena banjir itu ya kan, jadi baterai TWS nya itu udah error kan. Tuh saya cas nggak full dan saya pakai udah nggak bisa kan, tapi kita lihat bentuknya kayak gimana ya kan. Ini apakah sama apa beda? Nah ini dibandingkan dengan generasi pertama, dia tuh lokoannya tuh lebih mantep kayak gini ya kan. Harusnya sih akan lebih lengket di kuping, makanya dia berani bilang ada fitur ANC nya ya kan. Ini kita taruh aja Huawei FreeBuds SE1 nya ini yang sudah dead. Setelah saya pakai mungkin ada 3 tahunan ya kan, sebelum saya beli yang generasi ketiga ini. Nah sekarang saya pingin coba di kuping saya fitting dulu ya kan. Nih kan, kalau untuk fittingnya menurut saya sih ini lumayan kedap ya kan, padahal nggak saya hidupin, nggak saya apain, dia tuh memang kerasa kedap kan, memang kayaknya bener sih ANC nya kan. Nah sekarang coba kita konekin ya kan. Biasanya kalau konekin kita taruh earbuds nya di sini, kita tekan agak lama ya kayaknya kalau nggak salah kan. Coba kita tes, kita konekin. Sudah ada Huawei FreeBuds SE4 ANC, kita konekin dulu. Nah sekarang udah mulai connect, coba kita pakai ya kan. Ini kita pair. Nah ini udah nyambung ya kan. Sekarang kita buka aplikasinya, yaitu AI Live. Ini udah saya konekin karena beberapa tahun kebelakang kan saya selalu pakai Huawei FreeBuds SE ya kan nih. Saya kalau versi SE ini cuma absen di versi kedua kan, sisanya tuh saya selalu punya ya kan nih. Versi pertama, versi ketiga, ini versi keempat kan. Nah kita buka menu-menunya. Nah kita disuruh install, coba saya install dulu ya kan. Ini download dan install. Oke kan, ini sudah saya update ya kan. Kita lihat ada menu-menunya apa dulu ya kan. Ya pada umumnya sama aja sih kan. Ini ada penjelasan tentang kanan kiri bagian buds-nya ini kan. Tuh. Selanjutnya ini ada ini ya kan. Kita noise cancelling-nya dihidupin. Ini noise control-nya off atau awareness. Tapi kayaknya lebih bagus kita pakai aja di kuping saya kan. Coba kan. Nah ini. Kalau off coba kita tes. Nah ini ada modenya kalau kita menggunakan noise cancelling-nya kan. Ini ada dynamic, cozy, general,
Ultra, tapi mungkin saya akan lebih sering kalau noise cancellingnya pakai Ultra ini ya kan. Kalau sound effect-nya ini ada seperti biasa bass boost, treble boost, voice, tapi saya biasanya pakai bass boost. Tapi sekarang ini kalau yang versi keempat ini ada equalizer-nya ya kan. Nah ini mantep, kita bisa atur-atur atau kita tweak, nanti udah gampang. Nah gestur normal, ini ada double tap, triple tap, dan press hold, sama kayak Huawei FreeBuds SE ketiga. Fan juga ada nih, coba kita tes ya kan. Nih saya deketin ke mic saya kan. Tuh ya, walaupun nggak keras ini lumayan kan. Kalau misalnya TWS kita hilang, ini bagian bassnya kita bisa nyari dari suara ini kan, walaupun suaranya nggak terlalu keras-keras banget ya kan. Selanjutnya ya udah itu aja kan, nggak ada lagi. Nah sekarang saya tes ininya ya kan, suaranya ya kan. Saya sih rencananya beli TWS ini pakai denger musik ya kan, semoga itu lumayan ya kan. Ntar kita dengerin musik-musik, apakah dia nyaman. Tapi coba, oh ya ini udah kayak non cancelling, ini udah ultra, ini yang paling kedap ya kan, kita coba. Oke, saya udah tes TWS ini, coba mau saya bandingkan dengan Huawei FreeBuds SE ketiga ya kan, dengan lagu yang sama. Ntar kita tes. Nah ini udah saya coba, sekarang saya pengen ngetes, saya bandingin sama Tuzo Aerosound 3 kan. Nanti saya kasih penilaian saya sementara ya kan buat TWS ini kan. Oke kan, udah saya nilai ya kan, 3 TWS yang saya pakai sekarang, yang saya rajin pakai beberapa bulan ini ya kan. Ini yang pertama Huawei FreeBuds SE 3, yang kedua ini Tuzo Aerosound 3 ya. Yang ketiga ini TWS yang baru aja saya beli, Huawei FreeBuds SE 4 ANC ya kan. Nah, kalau jujur dari suaranya, TWS Huawei FreeBuds SE 4 ANC itu ada di tengah kan. Ini kalau dengerin musik ya kan, dan musik yang saya dengerin itu bisa dibilang mayoritas EDM. Yang kedua, saya dengerin reggae kan. Jadi yang paling saya suka itu ini kan, nih urutannya nih ya kan. Mungkin karena saya suka dengerin lagu EDM dan bass itu salah satu hal yang penting, dan sound staging juga saya rasain, pokoknya semakin lebar gitu, semakin sound stagingnya kerasa gitu, semakin mewah gitu di kuping saya kan. Jadi ini kan yang paling enak tetap Tuzo Aerosound 3 menurut saya sih kan. Nah cuma ini udah lumayan nyaman kan. Mungkin kalau saya bisa nilai kualitas suaranya tuh mirip-mirip ya kedua ini ya kan, FreeBuds SE 3 sama SE 4 ini. Cuma karena ini ada ANC-nya jadi lebih kedap, dan kita tuh jadi lebih denger detail, lebih jelas gitu loh kan. Makanya ini saya taruh kedua kan, ini terenak kedua ya. Yang ketiga ini kan, ini karena nggak ada kedap-kedapnya, soalnya dia model buds gini ya, pasti agan udah ngerti ya. Jadi ya bisa dibilang ini paling lemah sih kalau saya pakai dengerin lagu kan. Nah tapi kalau misalnya pakai denger podcast untuk kenyamanan ya kan, ini kebalikannya kan, gini juga kan, tuh. Ini kalau denger podcast ini saya suka kan, karena kalau dengerin suara ngomong ini serasa lebih jelas gitu loh kan, entah kenapa ya dibandingkan sama ini kan. Mungkin pengaturan saya salah ya kan, kalau saya dengerin podcast atau apa, ANC-nya nggak usah dihidupin gitu loh kan, atau cari pilihan ANC yang nggak terlalu keras gitu ya kan. Tapi untuk sementara ini udah urutannya kan. Ini yang paling nyaman dengerin podcast, ini yang kedua, ini yang ketiga kan. Nah, jadi bisa dibilang FreeBuds SE 4 itu kayak ada di tengah-tengah kan. Jadi kalau pakai denger lagu nyaman, pakai denger podcast juga nyaman kan tuh. Ya bisa jadi koleksi agan lah, karena ini kan lumayan murah TWS-nya ya kan. Karena saya inget beli TWS FreeBuds SE 3 itu kemarin sekitar 300.000 kan. Nah ini bahkan ini yang lebih canggih, saya dengar-dengar juga drivernya lebih baru dan juga ada ANC-nya, dia tuh harganya lebih murah kan. Agan bisa dapetin mungkin 270.000 atau mungkin di bawah itu kalau lebih beruntung. Nah saya rasa cocok kan, karena Huawei itu selain ya mungkin
kalau sound quality-nya bisa didebat lah, kayak merek Tuzo gini atau merek lain kayak Soundpitch atau Soundcore dan ya merek-merek lain itu mungkin sound quality-nya bisa didebat ya kan. Cuma TWS dari Huawei itu punya satu hal yang menurut saya di harga yang sama dengan kompetitor lain itu kompetitornya nggak punya kan, yaitu build quality-nya kan. Karena saya pengalaman ini kerendam banjir sekitar mungkin 5 jam atau 4 jam ya kan. Ini masih hidup sampai sekarang kan. Makanya saya mau kayak gimana kualitas suaranya, kayak tertarik gitu ya beli TWS Huawei, tapi ya dengan budget yang murah-murah gitu kan, karena saya tahu kualitas Huawei itu pasti selalu bagus kan. Ini saya pakai, hampir setiap hari saya pakai denger podcast, itu nggak ada rusak atau apa kan, maksudnya error gimana. Beda sama TWS Tuzo saya, memang sih sound quality-nya lebih bagus, tapi kan ada, Agan sudah tahu di bagian dalam lampunya ini ada yang mati, nih lampu indikatornya ini ada yang mati. Dan juga kalau Agan deketin ada bagian dalamnya ini kayak berkarat gitu. Nah, makanya saya saranin kalau Agan nyari awetnya ya beli yang Huawei ini sih kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang unboxing Huawei FreeBuds SE4 ANC ini. Ya untuk sementara saya lumayan puas ya, pelan-pelan sound quality-nya lebih bagus sih Huawei FreeBuds yang seri SE ini kan. Tuh. Ya walaupun jujur desainnya saya lebih suka yang ketiganya kan. Tapi ini sound quality-nya lebih bagus dan bisa dibilang ini salah satu TWS 300 ribuan yang awet, yang agak tenang kalau beli TWS ini. Maksudnya nggak bakalan takut kalau dia jatuh atau gimana, karena udah bisa dipastikan ya awet sih kan. Nah, saya juga mohon maaf kalau di video kali ini saya nggak ada tes misalnya dengerin mic-nya atau gimana, karena saya ngerasain mic-nya nggak beda jauh kan, mirip-mirip gitu aja. Ya intinya suaranya tuh bagus dan ada ANC-nya tuh kerasa banget bedanya dari versi sebelumnya kan. Nah kalau Agan mau beli nih, beli sekarang kan, mumpung harganya murah. Ya kalau bisa juga nunggu tanggal cantik aja biar lebih murah sih harganya kan. Oke, sekian video dari saya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya kan.